Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Kenapa saya cerita dzurriyah? Terus satu peradaban. Gini bahasa Indonesia mohon nggih. Kersane gaul. Satu peradaban itu yang bisa bangun itu dzurriyah. Dzurriyah itu komunitas gen. Meskipun nanti komunitas gen itu bisa disadap atau dibajak oleh orang-orang yang tidak gen, jadi agak ilegal tapi itu sah. Karena sampean bisa misalnya kalah nasab sama saya, misalnya bilang nanti ketemu di Nabi Adam saja Gus gitu. Nanti pasti kita ketemu di siapa? Nabi Adam. Terus kedua, kekalahan nasab itu udah abadi, karena nanti setelah jenengan ditanya di kuburan bapak kamu siapa, itu disuruh jawab Nabi siapa? Ibrahim. Terus kekalahan nasab sampean nanti berakhir di kuburan, karena nanti dijawab siapa bapak kamu, disuruh jawab siapa? Nabi Ibrahim. Jadi yang punya bapak Karmen apa itu sudah selesai, sudah nggak dipakai lagi. Nanti pakai siapa? Nabi siapa? Ibrahim. Nah, kenapa saya cerita bahwa nasab gen itu akan disatukan oleh satu visi ilmiah yang objektif. Gini ku jawe Nabi Yusuf, wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Terus dawe Nabi Yusuf, maka nalana an nusyrika billahi min syai'. Jadi saya ngikuti leluhur saya. Ini dengerin ya, saya ngikuti leluhur saya, yaitu Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Leluhur saya itu siapa? Maka nalana an nusyrika billahi min syai', yaitu keluarga besar yang tidak pernah melakukan kemusyrikan. Ya, keluarga besar kami punya tradisi tidak pernah melakukan kemusyrikan. Dan bahkan itu dibahasakan tidak mungkin kita ini melakukan kemusyrikan. Maka nalana itu kira-kira kalau bahasa Indonesia itu kita ini tidak mungkin melakukan kemusyrikan. Nah, kenapa demikian? Itu berangkat dari logika yang permanen, disebut yusabbitu Allahu alladzina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhir. Logika permanen itu begini, misalnya kita ini kan hidup dari bapak dari ibu terus sampai Nabi Adam. Kemudian setelah Nabi Adam ini berakhir, kemudian kita mau tidak mau berpikir Nabi Adam itu siapa? Terus diterangkan ternyata Nabi Adam itu satu makhluk hidup yang mulanya dari tanah, lewat wahyu Allah, lewat titah Allah kun, kemudian jadi manusia yang bernama Adam. Sebelum Adam ada bumi, ada langit, ada cakrawala, macam-macam. Kemudian itu kita rumuskan lagi, asal usulnya adalah tidak ada, adamiyun mahdun. Akhirnya kita tahu bahwa alam raya ini diwujudkan setelah dari tidak ada. Nah, tentu terus kita berpikir dari tidak ada menjadi ada itu pasti penyebabnya adalah sesuatu yang ada. Nah, yang ada itu disebut wajibil wujud. Karena wajibil wujud ini wujud sendiri, nggak ada saingannya. Karena Allahu wala syai'amahu, Allah ada dan tidak ada pesaingnya. Maka kita ini berpikir nggak mungkin ada kekuatan manapun yang menyamai Allah. Sehingga nggak ada Yesus mungkin menyamai Allah, nggak ada Fir'aun, nggak ada Lata, nggak ada Uzza. Makanya disebut maka nalana an nusyrika billahi min syai'. Kita ini tidak mungkin melakukan kemusyrikan. Sama tidak usah tanya saya, Gus, tapi orang menjadi musyrik itu kan mungkin. Jawabannya itu tetap nggak mungkin. Kemusyrikan itu satu teori yang nggak mungkin. Tapi kalau orang musyrik itu mungkin. Memang ada jilbab. Tapi karena kita kenal Dr. dan Asnawi itu dari sisi ilmiah, saya punya banyak kitab beliau. Mungkin saya termasuk pernah dulu yang membawa kitab beliau banyak ke Korea. Saya itu beli pesolatan tuh bukan 1 2 sampai 2 kerdus 3 kerdus.
Itu mulai dulu, mulai saya ngiyai sampai sekarang tak bawa ke Sragen, ke Solo Tigo, termasuk tak bawa ke Korea. Jadi mungkin ya ini GR saya ngaji di sini itu barokahnya jualan pesolatan. Tapi bukan jualan yang cari laba enggak, karena tak gratiskan, tapi itu dagang akhirat lah kira-kira gitu. Jadi kalau saya masuk neraka kita era pantas wong bakul pesolatan kok masuk neraka gitu, kayak itu nggak pantas itu. Karena saya termasuk orang ya yang cara berpikir itu optimis. Dulu di sini ada orang alim alama namanya Raden Asnawi. Terus kemudian sejarah agak berpolemik, ada yang mengatakan beliau itu muridnya Syekh Nawawi, ada yang mengatakan tidak. Apapun itu yang saya yakini adalah beliau ya saling istifadah lah, saling bermanfaat bagi Syekh Nawawi Banten. Saya punya catatan sejarah banyak tentang Raden Asnawi karena guru-guru kita itu akan ketemu di Syekh Nawawi Banten. Yaitu kita tahu misalnya saya ngaji Mbah Mun ngaji Mbah Zubair misalnya ngaji Syekh Fakih Mas Kumambang, ngaji Mbah Mahfud, terus ngaji Sayyid Abi Bakar Sato, terus ngaji Sayyid Zaini Dahlan. Kalau keluarga sini mungkin misalnya Gus Hafid, Mbah Niam, Mbah Zuhri, terus Raden Asnawi. Raden Asnawi kita tahu nikah dari istri mudanya Syekh Nawawi, yaitu Nyai Hamdana. Saya sering diceritani Mbah Mun, terus Nyai Hamdana punya anak yang namanya Zuhriyah dari Syekh Nawawi. Kemudian setelah dinikahi Raden Asnawi punya anak namanya Zuhri, Minan, Niam, terus sampai ke Gus Hafid, Hafid bin Niam. Kenapa saya cerita ini? Karena kealiman itu adalah sesuatu yang dibanggakan Allah. Imam Amudi itu ulama ahli matematika. Jadi ada ulama itu ahli matematika. Dia nggak pernah ngajarkan pesolatan, zakat, sholat, tapi dia ngajar matematika. Kemudian dari matematika itu beliau menjadi ahli tauhid. Sehingga nanti Mungkar Nakir itu nggak akan tanya dia marrobuka wa manabuka, karena dia punya rencana. Yang ngajar tauhid itu saya, kata. Jadi kalau dia malaikat akan marrobuka, pangeran kamu itu siapa? Malaikat malah dilawan. Kamu pernah ngajar tauhid? Saya ini guru tauhid. Singkat cerita, saking keramatnya Imam Amudi, kata Allah, ya Amudi, presentasikan ilmu tauhid yang lewat jalur matematika ke semua malaikat saya. Semua malaikat saya tahu cara berpikir matematis. Karena malaikat itu imannya itu iman mauhibah, karena dia malaikat ya iman karena tahu neraka, tahu surga, terus dia iman. Kalau kita enggak, kita iman tuh pakai logika, jadi lebih keren. Loh betul, malaikat itu ketika bangga, ya Allah, apa ada orang yang imannya di atas kita? Jawabnya Allah ada. Siapa? Ya orang-orang kudus, kata Allah. Kira-kira gitu. Kenapa? Ya betul, karena kamu iman saya itu wajar, kamu tahu saya, tapi mereka nggak tahu saya tapi iman. Kenapa bisa iman ya Allah? Karena mereka punya logika, punya akal. Akhirnya Imam Amudi disuruh sama Allah, presentasikan logika tauhid kamu lewat jalur matematika. Malaikat disuruh dengerin semua. Isma'u ya malaikati, ini mimpinya wali. Terus Imam Amudi mulai mengajarkan nisbatul isnaini ilal wahid wa nisbatus salasa wal arba'ah ila ma la nihayatalah, niku binisbatin wahidah, yaitu far'un minal asli wa huwa al wahid. Mbok angka sebanyak apapun 2, 3, 4 sampai 1 miliar itu nisbatnya ke angka 1 adalah nisbatul far'i ilal asli, semuanya berasal dari 1. Maka hadhil awalim atau hadal alam ila ma la nihayatalahu, tetap semuanya ini cabang dari 1, yaitu wujud dari 1, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga semenjak itu ditiru sekian ulama. Akhirnya malaikatnya mantuk karena kepastian kalau Allah satu yang diyakini malaikat itu sepasti logika yang dibangun orang-orang manusia ini, padahal tidak ngerti Allah Subhanahu wa ta'ala karena pakai akal. Sehingga di pondok itu orang harus ngerti mantek. Orang mantek itu ilmu yang jelimet tapi menyenangkan. Biasanya sing sinau ambek rokokan, sawangannya kayak filosof. Jadi paling gak agak paham dia alasan. Sementing nikmati rokok, tak pikir nikmati pemikirannya, ternyata nikmati rokok.
Kayak kemarin saya datang ke resepsinya Gus Agil, saya itu tertawa terus karena dengerin Habib Mutahar. Saya membaca bahayanya rokok. Setelah tahu bahayanya saya berhenti membaca. Tak pikir itu kan setelah tahu bahayanya saya berhenti merokok. Ternyata enggak. Saya baca bahayanya apa? Merokok. Setelah saya baca, maka saya berhenti membaca gitu. Bukan berhenti merokok. Itu ilmu kelas tinggi seperti itu harus mantap. Pernah beliau ditegur dokter, "Beb, kalau rokok terus nanti mati." "Tenang saja, saya masih bawa korek." Dikira itu kan orangnya yang mati, ternyata beliau enteng saja. "Santai aja dok, saya masih bawa korek." Jadi saya bukan nyarankan santai rokok, tapi orang rokok itu memang punya logikanya sendiri. Kalau Banafek Hajen itu masih pernah bahasa juga, karena Banafek juga turunan Mbah Mutamakin. "Hak, rokok itu haram tau ora?" "Nak cara kula darani haram sebuti bah." "Lah iya, nak haram ya bener aku. Mulane tak obong, barang haram apike diobong." Jadi saya sama orang-orang sepuh itu tidak pernah menang. Jadi apa ya? Mereka itu orang yang sudah lama gimana ya? Mau dikatakan bulat itu ya, tapi memang nggak pernah kalah mereka. Ada satu kiai masih misananya Mbak Nafek. Ini rokok 2 katanya. Bagi yang nggak ngerokok berarti membiarkan 2 haram masih. Bagi yang merokok berarti mengurangi haram. Kalah lagi ya. Jadi saya tuh pernah dibully 2 mbah saya, karena 2 mbah saya ini rokok semua. Akhirnya saya sing nom ngalah gitu, karena saya tidak mungkin bilang sing waras ngalah karena kalah sepuh gitu. Jadi ya sudah, mau tidak mau harus bilang sing nom kalah. Tapi yang penting itu kita mendengar. Jadi ternyata sepinter-pinternya kita itu mesti kalah pinter sama yang sepuh-sepuh itu. Jadi kalau tahu bahayanya rokok lewat membaca ya harus berhenti merokok. Berhenti membaca katanya. Nah, malaikat ini cerita lagi malaikat. Saya memang dari awal niat hormat Raden Asnawi karena buyut-buyut beliau itu ketemu di buyut saya. Saya ini turunan Mbak Asnawi sepuh. Terus cuma buyut saya itu nikah Lasem, terus saya keceluk cucunya keluarga Lasem. Sebenarnya saya juga cucu Kudus. Tapi terus alhamdulillah sekarang kembali karena buyut saya menyuruh saya ngajar di Damaran, terus sampai sekarang saya ngajar di Damaran. Tapi buyut saya itu masih lahir di Damaran. Namanya Mbak Hafsah, itu Hamsah binti Maksum bin Soleh bin Asnawi sepuh. Sama seperti nasab di sini Raden Asnawi, Mbak Abdul Husnan, terus Nyai Ayu Sofiyah, terus Mbak Raden Asnawi. Saya mau cerita, jadi ilmu itu lebih keren kita. Sehingga Rasulullah SAW pernah ngendikan, "Saya ini rindu sekali li ikhwani." Kata Nabi itu ikhwani. Kata sahabat bilang, "Alasna ikhwanaka ya Rasulullah." "Bukankah kita ini saudara kamu, saudara engkau ya Rasulullah?" "Tidak, antum ashabi, kamu itu sahabat saya." "Siapa teman-teman kamu itu ya Rasulullah?" "Yaitu kaumun yang tidak melihat saya kemudian iman kepada saya." Jadi mereka seperti kita semua di Kudus ini tidak melihat Rasulullah SAW, tapi iman sama Nabi. Dan ketika malaikat yubahi bikum malaika, Allah bangga dengan malaikatnya, membanggakan kita. Sampai malaikat tuh sentimen, "Kok bisa ya Allah?" Ya karena tadi kamu iman sama saya wajar, karena kamu melihat surga, melihat neraka, melihat aras. Sementara orang Kudus coba ngelihat apa? Paling simpang 5, apa simpang 7 itu. Tapi imannya nggak kalah dengan malaikat. Kenapa nggak kalah? Karena tadi kita diajarkan bahwa nisbatul isnaini wassalasah wal arba'ah ila ma la nihayatalaha itu sama-sama nisbatul far'i ilal asli. Tetap yang asli adalah angka 1. Jadi nggak mungkin aslu hadhil asya nggak dari Allah, itu nggak mungkin, tetap dari zat yang 1. Kemudian tentu ini bukan nisbatul walad ilal walid, anak ke bapak, tentu enggak, tapi nisbatul khaliq sama makhluk. Tapi apapun itu pasti 1. Sehingga Imam Amudi akhirnya masuk surga lewat jalur itu, tidak usah lewat pertanyaan man rabbuka wa man nuka. Kelasnya disuruh ngajar malaikat. Saya punya rencana jadi pengajar malaikat nanti itu kan. Jadi orang-orang Kudus yang dapat barokahnya Raden Asnawi nanti jangan mau kalau ditanya man rabbuka wa man nuka. Kelasnya itu harus apa? Jadi gurunya malaikat. Karena bapak kita Nabi Adam tuh keren.
Nabi Adam itu adalah orang yang disuruh Allah, dipresentasikan, dibanggakan Allah di depan para malaikat. Ketika ada malaikat yang agak hasut, tapi itu tidak malaikat papan atas, malaikat yang kebanyakan, itu kan agak gak terima Nabi Adam jadi apa? Khalifah. Sampai malaikat ini usul ataj'alu fiha may yufsidu fiha wasfikut. Makanya kalau saya protes sama malaikat itu malaikat yang ini, bukan Jibril sama Israel. Kalau protes Israel bahaya ya. Bisa dihabisin. Saya pernah ditanya seorang kiai, Gus jenengan gojlok malaikat kok berani? Ya karena malaikat yang jenis ini pernah gojlok Nabi siapa? Adam. Nggak percaya kalau Nabi Adam itu layak mimpin, sampai protes ataj'alu fiha may yufsidu fiha wasfikut dima. Tapi apa yang terjadi? Allah mengajarkan satu ilmu di Nabi Adam, kemudian disuruh meresentasikan. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Adam, coba kamu presentasikan ilmu kamu. Setelah Nabi Adam fasih mempresentasikan ilmu, kata Allah, kamu bisa enggak sepinter Nabi Adam? Tidak bisa ya Allah. Makanya sudah saya bilang ini a'lamu malah. Saya lebih tahu siapa yang layak mimpin. Jadi layak mimpin itu pertama harus kuwatul ilm, ilmunya itu harus kuat. Nanti saya akan cerita hubungannya Raden Asnawi dengan Syekh Nawawi. Apa itu hubungan teman, apa murid guru, itu memang masih jadi polemik sampai sekarang. Kalau saya ya keyakinan saling istifadah. Ini bahasa netral, tidak murid guru tapi saling apa? Istifadah. Kata Syekh Nawawi dalam tafsir Munir itu, ilmu itu nomor satu. Sehingga beliau setiap ada ayat fa inna hizballahi humul ghalibun, beliau pasti menafsiri bil hujjah wal barohin la bis saulah. Saya masih ingat betul takbirnya, memang saya hafalkan. Tapi bukan untuk modal pidato, bukan modal sebagai wong alim. Kalau pidato gampang, pidato itu semua orang bisa. Kalau jadi orang alim itu tidak gampang. Lebih susah lagi wong alim buat pidato. Itu kalau nggak pernah mbah saya tidak mau. Karena memang saya terkenal nggak suka pidato. Satu memang nggak bisa. Nomor dua tidak ingin. Nomor tiga ya rugi. Karena pidato itu nasib-nasiban itu. Kalau nasib baik kamu tidak paham itu, wah Gus Ba ilmunya tinggi sehingga kita tidak paham itu kalau nasib baik. Kalau nasibnya ada baik, nak ngendikan bulat sama itu tepat-tepaan. Dan Syekh Nawawi itu benar, Raden Asnawi juga benar, semua guru-guru kita benar. Karena agama ini sebetulnya bukan masalah negara, tapi masalah logika yang sehat. Uni Soviet itu pernah mengkooptasi Uzbek, Ceknya, Tajikistan. Itu 100 tahun. Orang dipaksa ateis. Tapi orang-orang Uzbek, saya sering ketemu lama Uzbek, kadang ketemu di Korea, kadang di Malaysia. Orang-orang Uzbek itu punya basement di bawah tanah. Kemudian di bawah tanah ini mereka ngajarkan tauhid. Ngajarkannya ya gampang. Misalnya ini sesuatu yang ada, ya ini. Ini ada penciptanya enggak? Ya ada. Siapa? Tukang katanya. Yang penting itu enggak ada logika bahwa sesuatu yang ada disebabkan oleh ketiadaan. Lah orang komunis, orang ateis itu orang yang mengatakan alam ini didahului oleh nihilisme, oleh adamiyah. Masuk akal enggak sesuatu yang ada, penciptanya sesuatu yang tidak ada. Sehingga orang anak-anak Uni Soviet itu enggak pernah kepikiran membenarkan ateis, itu enggak pernah. Bareng Uni Soviet ada itu Glasnost Perestroika itu kemudian hancur, semuanya langsung menjadi negara Islam, termasuk Uzbek, Tajikistan, karena diajari ilmu, bahwa ilmu itu yang nggak pernah kalah oleh negara. Sehingga saking pedenya Rasulullah SAW ketika Sulhul Hudaybiyah, ini agak jelimet tapi gampang dicerna. Sulhul Hudaybiyah itu satu perjanjian yang semuanya merugikan Rasulullah. Yaitu kalau orang kafir masuk Islam disuruh kembalikan ke kafir, karena kafir itu bagi mereka habitat, Islam itu hal yang baru. Tapi kalau orang Islam menjadi kafir nggak boleh kembali Islam, berarti kembali ke habitat. Semua perjanjian itu merugikan. Sampai masyhur Sayyidina Umar protes ke Rasulullah, jenengan masih nabi. Itu kan ekstrim tanya, jenengan sampai sekarang masih nabi? Ya saya masih nabi. Kenapa tanya demikian? Karena semua perjanjian merugikan Islam, menguntungkan orang apakah? Kafir. Semua sahabat sebetulnya persis Sayyidina Umar protes, kecuali Abu Bakar. Lama-lama akhirnya di antara perjanjian itu berbunyi begini. Tapi saya minta satu hal, orang boleh mendiskusikan Islam tanpa tekanan. Itu saja permintaan Nabi. Orang boleh mendiskusikan Islam secara bebas, tidak tertekan.
Karena orang-orang kafir melihat itu hal yang biasa, ya nggak masalah Muhammad. Akhirnya orang diskusi, Islam itu apa sih? Islam itu orang yang menuhankan Allah. Allah itu siapa? Zat yang menciptakan langit dan bumi. Lama-lama orang kafir berpikir, wah keren, Tuhannya Muhammad bisa bikin langit dan bumi. Nggak kayak Tuhan kita, malah kita yang bikin. Jadi mulai debat itu terus ada yang cerita lagi. Saya pernah loh nyembah Lata, pas itu dikencingi luwak. Masa ailahun yabulu ali sa'laban, masa Tuhan kok dikencingi luwak? Yang agak-agak ahli kitab ya diskusi lagi. Wah kayaknya Yesus tidak Tuhan. Masa Tuhan kok kelaparan, lemes, wah repot nanti. Jadi makanya Allah ketika gojlok wa ummuhu siddiqah kana yakulani ta'am. Mal masihu ibnu Maryam illa rasul qad khalas min qablihir rusul wa ummuhu siddiqah kana yakulani. Coba paradok enggak misalnya kamu didolani Nabi Isa terus ketok lemes. Kenapa? Tuhan, saya agak sakit keroi dulu. Kan enggak kebayang ini. Punya Tuhan yang sakit setelah makan sehat terus. Kan enggak kebayang seperti itu. Ketika Nabi punya konsep Tuhan, Tuhannya Muhammad itu siapa? Yaitu zat yang la awalalah, zat yang pertama. Lalu Tuhan itu siapa? Tuhan itu yang menciptakan langit bumi. Tuhan itu siapa? Yang memulai segalanya. Lama-lama mereka berpikir, wah kalau gitu yang benar itu Islam. Maka kata Imam Zuhri, Syihabuddin Az-Zuhri, famaka nafathun fil islami a'zoma min sulhil hudaybiyah. Innama kana nasu yatafaduluna fil hadis wal munazah. Semua teks riwayat itu ada kata wal munazah. Orang bebas ngomong dan berdebat. Munazah itu berdebat. Terus akhirnya falam yatakallam ahadun bil islami yaqilu syai'an illa dakhala fihi. Kemudian setelah berdebat dan mereka tahu Islam, pasti akhirnya masuk Islam. Dan itu yang sekarang terjadi di dunia. Makanya saya pernah ditanya seorang profesor, Gus, kalau di Jogja ada sekolah perbandingan agama, menurut Anda gimana? Asal itu tentang agama, tidak apa-apa. Tapi kalau yang dibandingkan umat Islam itu jangan. Karena nanti kalau di Indonesia kira-kira yang copet itu ditanya agamanya juga Islam, yang koruptor juga Islam. Jadi kalau yang dikaji Islamnya nggak apa-apa, tapi orangnya jangan, kata saya. Karena yang bulat ya banyak, yang nggak sholat ya banyak. Tapi kalau Islamnya saja, misalnya adu konsep tentang Tuhan. Masyhur kita mungkin banyak yang melihat itu debatnya Stanley Fischer sama Ahmad Didat itu. Tuhan kamu siapa ini itu sama Didat cerita Tuhan saya itu lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Itu spontan ada seorang mahasiswi bilang sepertinya Tuhan Anda lebih menarik karena Tuhan Anda yang menciptakan langit bumi, yang Tuhan ini kok lahirnya sudah di bumi, masa lahir-lahir langsung jadi Tuhan. Jadi akhirnya falam yatakallam ahadun bil islami yaqilu syai'an illa dakhala fihi. Sehingga agama ini apa? Agama itu adalah kalimat tauhid. Kalimat itu apa? Logika yang terbangun. Nah, ketika logika itu terbangun, maka disebut yusabbitu Allahu alladzina amanu bil qaulis tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah itu akan menetapkan satu kaul, satu presentasi ilmiah atau satu kesimpulan ilmiah. Yang kesimpulan itu nyata benarnya. Dan ini akan nyata terus baik di kehidupan dunia maupun kehidupan apa? Akhir. Seperti Allah sebagai Tuhan. Itu akan nyata terus. Di dunia Allah ya Tuhan, nanti di akhirat juga Tuhan. Tapi Tuhan selain Allah, maka menjadi Tuhan ini nunggu ada yang menuhankan. Misalnya Fir'aun itu jadi Tuhan karena ada yang menuhankan. Sekali dia mati, dia sudah aset wisata, bukan Tuhan lagi. Makanya gejolokannya orang ulama Arab, kalau ketemu ulama Mesir, kalau gejolokan itu lucu. Orang Arab, ada Abu Jahal, Abu Lahab, penggaweane musir Nabi gitu. Itu gejolokannya ulama Mesir. Kata ulama Arab, kamu gayanya benci Fir'aun, tapi rizki kamu dari wisata melihat Fir'aun. Itu gejolokannya ulama Arab sama ulama Mesir. Sehingga agama ini mengajarkan apa? Satu kalimat. Makanya kamu harus belajar mantek. Dulu Raden Asnawi ya pengajar mantek. Dulu buyut saya di sini Mbah Fauzan, abahnya Mbah Pah itu, mbahnya itu juga pengajar mantek. Karena di antara yang diceritakan Allah itu wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibih. Tugas utama Nabi Ibrahim adalah menjadikan satu logika. Kalimah itu logika. Itu menjadi logika yang abadi. Baqiyah itu abadi. Fi aqibih, di anak turunnya Nabi Ibrahim.
Misalnya begini, saya beri contoh ya. Misalnya saya mengatakan teh ini hitam, itu menjadi kalimah karena diucapkan, tapi tidak menunjuk hakikat karena tehnya berwarna apa? Kuning. Sehingga Quran kalau menyalahkan orang kafir itu ngendikane kaburas kalimatan takhruju min afwahihim. Omongannya orang kafir itu menjadi kalimat karena diucapkan dari mulutnya. Kenapa menjadi kalimat? Karena diucapkan tapi tidak menunjuk hakikat. Seperti orang mengatakan 2 ditambah 2 itu 10, itu kalimat, tapi kalimat yang salah karena tidak menunjuk hakikat. Seperti orang kafir mengatakan Tuhan itu 3, itu kalimat karena diucapkan tapi tidak menunjuk hakikat. Tapi ketika seseorang mengatakan Allah itu Tuhan, Tuhan itu satu, itu disebut kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut. Temeriki tahlilane wa 'alaiha apa wa biha? Wa 'alaiha apa wa biha temeriki? Wa 'alaiha ya, ada yang tahlilan wa biha, itu enggak tahu sanadnya dari mana, pokoknya ada yang wa 'alaiha, ada yang biha. Kenapa dikatakan kalimat tauhid? Karena kalimat yang dari kesimpulan berpikir. Dan agama ini dibawa Nabi Ibrahim itu untuk membawa kalimat tauhid. Ciri utama kalimat tadi, kamu yakin seyakin-yakinnya bahwa nisbatul snaini wassalasah wal arba'ah ila ma la nihayata laha itu kanisbatis snaini ilal wahid, yaitu semuanya far'un minal asli. Aslinya adalah wahid. Sehingga di kitab, saya pernah ngaji Mbah Mun, namanya kitab Al-Husunul Hamidiyah, itu dikarang oleh ulama-ulama sekarang, itu diajarkan di MGS. Ini mbah-mbahnya Gus Akil, pendirinya madrasah MGS. Itu ada gambarnya di situ. Di situ ada gambar piramida, ada gambar hewan, ada gambar pohon. Kata yang ngarang, gambar sedetail ini, sejelimet ini dimulai dari nuqtah wahidah, tetap dimulai dari satu titik. Dan ini disebut nuqtatil wujud. Jadi mbok orang kudus sebanyak ini tetap dimulai dari satu orang, yaitu Adam. Adam dimulai dari ketiadaan. Lalu siapa al-mujid? Pewujudnya siapa? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ulama-ulama termasuk Syekh Nawawi itu paling suka ngendikan semua makna Quran dikumpulkan di Fatihah, Fatihah dikumpulkan di Bismillah, Bismillah dikumpulkan di Ba, karena di Ba itu ada titik nuqtatil wujud, yaitu disingkat bi kana makana wa bi yakunu ma yakun. Karena saya, kata Allah, semuanya akan ada, dan karena saya yang enggak ada, semuanya suatu saat ada. Disebut nuqtatil wujud. Nah, kita meyakini kalau Allah satu itu seyakin-yakinnya, karena nggak mungkin angka nggak dimulai dari angka satu. Begitu juga gambar seapapun jilumete. Misalnya sampean gambar zaman saya kecil, gambar paling favorit itu apa? Kambing bertarung. Itu gambarnya kan susah. Daripada gambar kambing bertarung susah terus dibikin kotak saja, tembok. Kalau tanya gurunya, gambarnya mana? Di belakang tembok, Bu. Ini itu dulu saya diwarai anak-anak nakal. Jadi semua satu gambar itu disuruh gambar harimau, yang satu disuruh gambar kambing bentrok, yang satu disuruh gambar matahari, semuanya kotak semua. Ini itu, Bu, gambarnya di belakang apa? Tembok. Maka nggak kelihatan katanya. Jadi gurunya kalah cerdas. Yang guru itu sebenarnya nggak pernah menang, karena murid itu lebih pinter. Itu teman saya dulu kalau ngaji itu, kalau tes itu ngerpek baca, gurunya marah, kamu tes kok baca? Enggak ngerpek, Bu, ini belajar di kelas. Katanya belajar kapan saja di mana saja. Ajo. Jadi apa ya, orang itu kadang yang salah itu lebih masuk akal kadang-kadang ini. Saya teruskan ya supaya ini dapat barokahnya Raden apa? Asnani. Saya mohon sekali ya, kalimatu haqqin itu harus kamu jaga. Caranya jaga ya tadi, kalau kamu tidak bisa ilmu mantek, misalnya al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis la budda min muhdits, itu kan jelimetan. Pakai saja teori umum bahwa gambar apapun jelimetnya itu dimulai dari satu titik, karena nggak bisa, nggak dimulai dari satu titik, tidak bisa. Maka alam apapun jumlahnya nggak terhingga, tetap dimulai dari al-wahidul qahar, yaitu satu titik, yaitu dalam konteks tauhid tentu itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi Ibrahim itu orang paling sukses bikin waja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibi. Terus Nabi Muhammad begitu, sahabat begitu, sampai kita sekarang diajari ilmu mantek. Ilmu mantek itu logika yang nggak terbantahkan. Karena mau tidak mau. Kata Imam Syafi'i, fa innal uqula muttarratun ila qabulil haq, karena akal akan dipaksa menerima kebenaran. Dan itu yang terjadi di Uni Soviet.
dikoptasi 100 tahun untuk berfaham ateis, dilawan oleh ilmu tetap menanamkan ilmu tauhid, ilmu mantek. Ketika Uni Soviet secara politik runtuh, semuanya menjadi muslim, termasuk negara-negara yang dulu dikoptasi. Maka kamu tidak usah kecil hati di Indonesia, apapun rusaknya negara ini, asal kita cara bertauhid benar, insya Allah tetap meninggal husnul khotimah. Karena sudah janjinya Allah, yusabbitu walladzina amanu bil qaulits tsabit. Sing jelas itu nomor satu tuh al qaulits tsabit. Memang itu logika yang masuk akal. Jadi jangan kira semua orang ditanya marrob, bukan, ndak. Banyak ulama yang nggak ditanya, masyhur itu dalam cerita keramat-keramat. Ada guru tauhid ngajarin tauhid. Setelah ditanya mungkar nakir, Imam Malik datang. Kamu nanya ini, man rabbuka man nabiyuka, kamu tahu ini guru Umul Barohin yang tukang ngaji tauhid. Guru tauhid kok ditanya apa? Tauhid. Malaikatnya nggak jadi tanya. Dan saya percaya cerita-cerita seperti itu karena secara umum itu ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Artinya kalau wali itu kok ditanya mungkar nakir berarti ngalami ketakutan. Karena di situ kan digambarkan mungkar nakir itu sewangar, bawa godam. Kalau yang tanya nggak bisa dipukul sampai ajur sak walang-walang. Pokoknya ceritanya kan seru seperti itu. Berarti kalau betul begitu terus ayat la khaufun alaihim walahum yahzanun kayak apa? Makanya dalam kitab Nashihul Ibad itu ada cerita ini. Sampean boleh nggak sependapat dengan saya, tapi semoga nasib sampean nanti digebuki malaikat. Karena orang itu akan mengalami seperti yang dirasakan. Anak indadzoni abdibi. Saya tidak bayangkan akan mengalami itu. Makanya saya ini ngajar tauhid terus. Paling tidak kalau ditanya marbuka mana buka, sampean tahu profesi saya. Saya ini pengajar tauhid. Dan biji saya 9. Dulu saya di MGS, kalau ada teman bijinya tauhid kok 4, terus ke ahli swarga, tauhidnya jeblok. Jadi kalau bijinya 4 terus ke ahli swarga, tauhidnya apa? Jeblok. Tapi yang bijinya 9, oh ya ahli swarga, tauhidnya itu saya dulu bijinya 9. Terus 9 terus sampai tamat. Karena nggak ada biji 10. Karena kalau 10 itu kan terlalu sempurna, nggak baik lah manusia kok sempurna gitu. Jadi sudah 9 aja kan gitu. Tapi sebetulnya pantasnya ya dapat 10. Mergo saake, mergo tenan enggak tahu saya. Di Nashihul Ibad itu ada cerita gini dan saya percaya itu. Di sarahnya itu. Juga di sarah apa itu yang disarai Senawawi itu. Pokoknya saya kalau ingat Raden Asnawi pasti ingat Senawawi. Saya tidak memastikan apa murid guru apa saling istifadah, yang jelas itu teman dekat, teman fil ilm. Sayyidina Ali itu pernah minta kasaf sama Allah. Saya percaya tidak semua orang ngalami marbuka ditanya itu. Ya Allah, saya minta kasaf itu ngerti alam gaib, ingin tahu Umar. Jadi diam-diam Sayyidina Ali itu ya mangkal sama Sayyidina. Wong kok keras ngon, angger wong kok tahu disentak, jajal wani nyentak malaikat ora, itu kata Sayyidina. Jadi dia minta kasaf karena kenangannya dia melihat Umar itu semua orang pernah disentak sama Sayyidina Umar itu. Sayyidina Ali minta kasaf, ya Allah saya ingin melihat Umar menghadapi mungkar nakir, masih garangkah apa enggak? Itu dah, itu minta kasaf. Pas kasaf beliau bangun dari kubur, duduk, dilihat sama Sayyidina Ali ini ngalami kasaf. Sama ndak usah tanya, ndak wali kok tanya, ya sudah pokoknya percaya aja. Akhirnya malaikat mungkar nakir datang. Itu di situ digambarkan matanya itu kalkidril mughalla, kayak apa itu panci yang dibakar. Wah, soalnya seru. Seneng Sayyidina Ali. Baru ini kamu akan takut gitu. Tapi ternyata enggak. Umar bangkit disentak orang tua itu. Kamu tahu menghadapi siapa? Yang sopan. Oh, ada sontak. Kuwaget malaikatnya itu karena nggak pernah ngalami disentak. Mungkin itu pertama. Mungkin. Kuwaget. Memangnya kamu siapa? Saya ini teman kekasih Tuhanmu. Saya yang diandalkan temannya sebenarnya bukan dia. Ana sohibu habibillah. Saya ini temannya kekasihnya Allah. Jadi dia ngandalkan temannya sebetulnya, bukan ngandalkan dirinya. Oh, kamu temannya Nabi Muhammad? Iya, saya Umar, temannya Nabi Muhammad. Kamu harus hormat sama temannya kekasih Allah. Wah, terus semula itu. Akhirnya matur Allah, ya Allah, apakah prosedur seperti ini bisa dinego? Terus sama Allah, oh iya katanya, kamu kalau menghadapi kekasih saya jangan seperti itu katanya. Semenjak itu beliau sopan santun, dua mungkar nakir gitu. Jadi ini berita gembira. Jadi sebetulnya itu enggak. Tapi kita ini kan nggak punya nyali nyentak mungkar nakir.
Semoga dengan gelar kita doktor tafsir, doktor tauhid gitu, atau paling enggak guru kutsiyah tauhid gitu, atau siswa terbaik dalam materi tauhid. Itu harus kamu bawa status. Jadi sehingga nanti ini saya ranking 1 tauhid, masa masih ditanya marbuka waman nabiuka. Dan itu menurut saya sah. Sampean nggak usah protes takbirin di, susah usah takbiran. Pokoknya takbirnya adalah wali-wali itu la khaufun alaihim walahum. Ya, mereka tidak akan mengalami ketakutan baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Bahkan para malaikat itu mengatakan ke wali-wali, nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kita ini teman kamu, saudara kamu, mitra kamu. Masa mitra kok nutui, itu kan nggak fair. Dan menurut saya paling efektif itu apa? Kamu harus punya rumus tauhid kayak Imam Amudi menemukan Tuhan. Imam Amudi itu menemukan Allah itu lewat ilmu matematika. Dan itu Allah saking senengnya disuruh ngajari para malaikat. Wa ya malaikati isma'u. Kamu harus mendengar, ini orang alim saya yang ahli matematika. Tapi justru itu ngerti bahwa asal usul alam itu minal wahidil qahar. Dari zat yang satu. Akhirnya Imam Amudi mulai ngajar tuh. Nisbatus naini wassalas wal arba'ah ila ma nihayatalaha iku kabeh iku far'ul wahid. Akhirnya malaikat mantuk-mantuk. Nah, iman seperti itu akan setingkat keyakinannya dan keakurasiannya sama dengan imannya para malaikat. Makanya Nabi ngendikan tubaliman amana bi walam yaroni. Sebagian riwayat disebut sab amarot. Nabi ngendikan sampai 7 kali. Benar-benar keren orang yang tidak melihat saya kemudian iman kepada apa yang bisa menemukan itu? Hanya akal. Misalnya contoh paling gampang ya yang dialami para ulama. Ya saya ulang lagi yang dialami para ulama ketika menemukan ilmu ya yang menjadikan mereka mahabbah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu paling suka itu sholat. Nabi itu paling senang sama sholat. Wa qurratu aini fi sholat. Terus beliau ngendikan as-sholatu imaduddin. Terus beliau kalau muji sholat itu sundul langit. Sampai beliau kalau banyak masalah itu bilang ke Bilal, arikhna ya Bilal, saya kasih istirahat. Itu maknanya mau sholat. Semuanya sholat. Pertanyaannya adalah, apakah mungkin seorang raja yang ambisi jadi raja kemudian yang dikampanyakan adalah orang supaya sholat? Tentu kalau Nabi seorang raja, beliau akan kampanye gimana? Narik upeti kayak apa, narik pajak kayak apa biar Nabi kaya. Enggak. Nabi itu paling tersiksa kalau orang tidak sholat, tersiksa kalau orang tidak sujud. Loh, kalau beliau seorang raja ngapain mempopulerkan sholat? Maka makna sholat imaduddin adalah sholat itu tiang agama. Maknanya tiang agama, kamu akan tahu betul kalau dia seorang nabi. Karena apa? Yang diajarkan adalah sholat. Loh, coba untungnya apa bagi Nabi Muhammad ketika umat Islam sholat? Kan tidak ada untungnya sama sekali. Justru itu kelihatan kalau dakwah beliau itu dakwatul haq, mengajak kebenaran. Loh, wong kok kampanyane kon salat, mestinya nak kepengin sugih kan kon bayar pajak, upeti. Tapi enggak, Nabi itu ngajarkan apa? Orang supaya salat. Dan ini diimplementasikan sama Raden Asnawi. Beliau ngarang pesolatan. Orang sealim itu yang dikarang pesolatan. Makanya saya tuh kagum. Saya saksinya banyak. Tanya murid-murid saya kalau beli pesolatan sak kerdus, saya kirim ke Korea terus ke pedalaman-pedalaman itu. Karena saya butuh pesolatan, bahwa orientasi kita itu sholat. Sehingga wali-wali itu dulu, saya berkali-kali cerita kalau ngaji, wali-wali dulu itu kalau ditawarin Allah masuk surga itu tanyanya satu, ya Allah di surga ada sholat enggak? Kalau enggak ada saya enggak mau. Kalau sampean pasti enggak tanya gitu, pasti itu sudah ada. Sampean malah gini, enak mlebu swarga ora usah sholat mesti gitu. Sudah, jadi sudah lama sekali nganggap sholat itu problem. Dan itu berat masuk surga kalau begitu terus, itu berat. Itu pertanyaannya gitu. Karena alam rohani kita, saya ulang lagi, alam rohani kita itu tidak kebayang kalau kita hanya nyuwun sewu nikmati secara seksual, secara biologis. Makanya ada ulama ditanya, kenapa sholat itu lebih indah ketimbang nikmat al-wiqa misalnya, nikmatnya hubungan biologis? Jawabnya ulama itu gini, lucu, jawabannya sederhana. Nikmatnya kamu punya anak itu apa? Jawabnya ulama itu lucu. Kalau sakit dia sembuh, kalau hilang dia datang. Saya ulang lagi ya, kalau sakit dia sembuh, kalau hilang dia datang. Sekarang orang tua yang punya anak sakit koma di UGD atau di emergency, itu senangnya tuh mengalahkan kesenangan apa saja.
Kira-kira orang yang berhubungan intim atau yang hubungan biologis dengan orang yang sedang anaknya sembuh dari koma, senengnya seneng mana? Seneng yang melihat anaknya sembuh dari koma. Senikmat apapun hubungan biologis, seneng anaknya yang hilang ketemu. Nah, kalau anak ketemu saja orang seseneng itu, apalagi kita di surga. Ketemu zat yang lama kita sembah, yang lama kita rindukan, yang lama kita rindu, kemudian ketemu di surga, maka tidak ada artinya surga tanpa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang harus dijelaskan secara rohani. Akhirnya orang ngerti bahwa nikmat tertinggi di surga adalah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau anak-anak muda mungkin protes, ya enggak, ya nak kumpul sama widadari gini-gini. Wah itu kan yang trauma bojone jelek gitu. Wah itu yang bojone jelek mesti kesusu masuk surga karena itu sudah jelek, cerewet, nggak mati-mati kan gitu. Terus dia ingin masuk surga mesti niatnya welek, mesti pikiran pertama itu kumpul widadari. Tapi ada ulama yang bikin analogi tadi, misalnya istri kamu cantik, kemudian anak kamu sakit, koma. Hubungan dengan istri sama dengar berita anak kamu sembuh, seneng mana? Seneng anak sembuh. Sama anak yang hilang, seneng mana? Anak yang hilang ketemu. Maka terus ulama bisa menjelaskan itu. Kalau orang ketemu anaknya seseneng itu, apalagi ini ketemu Tuhannya yang bertahun-tahun disembah, kemudian tidak pernah melihat. Di surga itu nanti kita melihat Allah Subhanahu. Makanya Allah begitu bangganya mempromosikan surga. Surga itu apa? Surga itu wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, yaitu wajah-wajah berseri-seri dan melihat apa. Itu tanpa dijelaskan seperti ini Anda akan janggal, enaknya di mana? Tapi setelah dijelaskan detail gini oleh ulama, maka kita akan tahu an-ni'matul uzma sing enggak ada perbandingannya adalah nikmat masuk apa? Surga karena melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi saya berkali-kali pokoknya minta sekali, hadil umat harus umat yang rasional, terutama dalam mengemban tauhid. Karena tauhid ini yang disebut kalimah. Sampai Allah mengistilahkan kepada Nabi Ibrahim itu waja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibih. Kalimat tauhid adalah kalimat yang akan abadi di anak cucunya Nabi Ibrahim. Baik anak cucu yang karena gen mau anak cucu yang karena sebab, yaitu santri dengan kiai. Dan itu caranya gimana? Umat Islam jangan berhenti belajar mantek. Makanya di MGS, di Qudsiyah, di TBS, semua pondok pasti ngajarkan mantek, di Bendan, ilmu logika. Itu tadi, kalau kamu tidak bisa menemukan tauhid dengan cara tadi, dengan cara al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis labudan min buhtis, paling tidak pakai ilmu yang dilakukan Rasulullah SAW. Yaitu masyhur itu, saya sering cerita di mana-mana. Ada orang namanya Jubair bin Mut'im, Muhammad bin Jubair bin Mut'im. Itu dulu dia kafir. Dia orang pinter sampai dipasrai jadi negosiator untuk mengurus tawanan perang Badar yang ditawan Rasulullah SAW. Ketika datang di Madinah, delalah pas maghrib, Nabi baca wattur wa kitabim mastur. Di antara ayat yang dibaca Nabi itu am khuliqu min ghairi syai'in. Masa manusia sebanyak ini kemudian mereka diciptakan oleh ketiadaan. Min ghairi syai'in itu oleh ketiadaan. Masa alam raya yang wujud ini, alam raya yang punya eksistensi ini kemudian penciptanya adalah ketiadaan. Padahal wal adamu la yakhluqu wa la yu'assiru wa la kadza wa kadza. Tentu sesuatu yang tidak ada itu tidak bisa dikatakan sebagai pencipta. Wong nggak ada, jadi faktor saja nggak mungkin apalagi jadi pencipta. Itu Nabi habis sholat langsung beliau sungkeman, ya Muhammad, saat ini juga saya iman. Karena logika yang dibangun ayat yang kamu baca itu menghabiskan semua logika saya. Intinya logika tauhid itu akan mengalahkan semua teori non tauhid. Itu yang disebut bal naqdhifu bil haqqi 'alal batili fayadmaghuhu fa idza huwa zahik. Kebenaran tauhid itu akan menghancurkan kekuatan apa saja. Fayadmaghuhu itu di tafsir Tobari disebut dorbatan tasujud dimah, satu pukulan sing sampai menjadikan otak itu hancur. Lainnya disebut damagho, dimah itu maknanya otak. Maka kamu jangan khawatir kalau Islam didiskusikan di Uni Soviet,
didiskusikan di Kanada, didiskusikan di Korea, pasti kalimat tauhid akan mengalahkan kalimatul batil. Pasti ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuq. Tapi syaratnya kita harus kuat. Makanya saya ini senang sekali yang namanya ngaji itu, saya senang kan? Karena saya tadi bercita-cita ingin jadi dosen setelah mati. Karena di dunia sudah tidak jadi apa? Dosen. Saya ingin seperti Imam Amudi. Pertama ketemu Allah, beliau disuruh ngajar malaikat tentang ilmu apa? Matematika yang mengarah ke tauhid. Jadi diajarkan. Kamu tahu angka 2, angka 3, angka 4 semuanya bersumber dari angka 1. Berarti semuanya berawal dari 1. Gak tahu setelah itu malaikatnya dites lagi apa enggak, tahu. Pokoknya pas itu malaikat ya paham semua. Oke. Kayak apa hebatnya umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena akalnya kuat. Sehingga kita harus kuat. Sehingga kalimat yang benar disebut kalimat haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha. Nah, kalimat yang salah disebut kaburat kalimatan takhruju min afwahim. Kalimat menjadi kalimat karena diucapkan, tapi tidak menunjuk hakikat. Kayak ini misalnya, ini tutup ini putih, terus saya katakan hitam, berarti saya mengatakan ini hitam sebagai kata-kata karena diucapkan, tapi tidak pernah menjadi hakikat karena hakikatnya ini putih. Itu hebatnya Quran. Makanya Quran kalau gojlek orang kafir itu, gojlek orang kafir itu disebut apa? Kaburat kalimatan takhruju min afwahim. Tapi untuk kalimat tauhid dikatakan apa? Yusabbitu walladzina amanu bil qaulif tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Sebagian disebutkan wa ja'alaha kalimatam baqiyah. Kenapa kalimat tauhid itu kalimat yang abadi? Karena Allah sebagai Tuhan di dunia juga sebagai Tuhan di akhirat, dan selalu Tuhan pada masa yang tidak terbatas. Itu disebut wa ja'alaha kalimatam baqiyah. Kemudian umatnya Nabi mengganti kalimat yang gampang. Allah punya sifat baqo, punya sifat akhir. Maksudnya akhir itu la akhiralah. Terus semuanya yang paham ya alhamdulillah, yang nggak paham dikon ngapal lah. Wujud kidam baqo mukhalafatul khawadisi qiyamuhu binafsi wahdaniyat kudrat irodat. Wes paham. Lah kok sing rada alim terus roh bedane iki sifat ma'ani iki maknawiyah. Cara Mu'tazilah ngene, cara ahli sunnah ngene. Wah itu sudah kejlimetan baca. Sementing pokok wujud hitam. Nah, kenapa yang pertama yang disebut wujud? Karena yang membedakan kita dengan faham ateisme itu ya sifat wujud. Yaitu mereka mengatakan alam raya ini dimulai dari ketiadaan. Wah itu akal mana saja itu nggak bisa nerima, masa ketiadaan menciptakan sesuatu yang ada. Maka kata Ibnu Hajar al-Asqalani ketika mentafsirkan mensarai hadis salasun mangkunna fihi wajata halawatal iman. 3 hal ini kalau kamu faham maka menemukan manisnya iman. Manis itu enak. Terus kata Ibnu Hajar al-Asqalani, saya masih ingat betul dalam sarahnya Fathul Bari, wa yusamma inda ahlil aql, misalnya al-iltizat al-aqli. Agama ini mengajarkan kenyamanan cara berpikir. Coba kalau sampean seorang doktor atau seorang profesor atau seorang pinter, kemudian kamu dipaksa mengimani bahwa alam ini diciptakan oleh ketiadaan, itu bisa tidur gak? Oh tidak bisa tidur. Sampean misalnya orang pinter dididik di kampus atau dididik di pondok, alam ini yang wujud, yang menciptakan itu sesuatu yang tidak wujud, kamu bisa tidur gak kira-kira? Ini guru apa? Ini sarap ini. Mosok hadil maujudat khalaqahal adam, sesuatu yang wujud diciptakan ketiadaan. Tapi agama ini membawa sesuatu yang menyenangkan untuk akal, yaitu hadhil maujudat khalaqaha wajibul wujud. Maujudat yang wujud ini diciptakan super maujud, yaitu oleh bahasa pondok disebut wajibul wujud. Kan terus seneng, wajar dong kalau sesuatu yang ada diciptakan oleh yang ada. Lah tentu ada pencipta, terus ada super, disebut wajibul wujud. Kan terus enak. Nah itu kata Ibnu Hajar al-Asqalani disebut wajada halawatal iman. Sehingga kita tidak usah khawatir. Makanya saya itu termasuk orang yang nggak khawatir. Apapun rusaknya dunia ini, kacaunya dunia ini, akan kalah dengan kalimatut tauhid. Karena kalimat ini ketemu apa saja pasti menghancurkan. Yaitu disebut bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil fayadmaghuhu fa idza huwa zahik. Kalimat hak ini akan menabrak apa saja, dan yang ditabrak pasti hancur. Makanya sampai tidak usah khawatir misalnya ada negara ateis di Cina, di Korea, kita yakin asal yang diteliti itu agama Islam,
pasti menang. Nah yang susah kalau yang diteliti orang Islam, itu susah. Karena yang copet kadang-kadang ya umat, apalagi di negara yang mayoritas muslim, nanti copetnya, premannya, koruptornya semuanya beragama Islam. Makanya kita hanya punya pilihan dua itu, umat Islam dan Islam yang kumat itu dok. Kalau tidak umat Islam ya Islam yang kumat. Tapi kalau kalimat tauhid itu kalimat yang aman, tak jamin 100%. Sehingga saya itu kalau ditanya profesor Pak Bahak, kalau suatu saat Indonesia jadi negara yang sangat terbuka, kemudian ada sekolah perbandingan agama, menurut Anda prospek Islam gimana? Saya jawab, asal yang dikaji Islamnya bukan orangnya, pasti Islam tetap prospek. Asal yang dikaji apa? Islamnya, bukan orangnya. Kalau orangnya ya masya Allah, ya itu tadi, kalau tidak umat Islam ya Islam yang terus sampean kudana nih kalau buatan saake tak anggap untuk rahmat ngoten mawon nggih. Terus karena tadi di antara syaratnya tobat kata Imam Ghazali itu pernah kena air hujan langsung turun dari langit. Ya, itu jelas itu di Ikhya itu, karena ahalul halal adalah alma an-nazil minas sama, halalnya barang paling halal adalah air yang pertama turun dari langit. Tapi kalau yang sudah lewat pecine sampean tuh masalah ya. Kadang pecinya kan kayak temannya gasap macam-macam gitu. Atau beli lewat nyentak orang tua, ya masalah lah. Jadi yang dikatakan mukjizat itu seringnya kan dikasih definisi satu pertunjukan yang di luar kemampuan manusia. Sehingga tongkat Nabi Musa membelah laut merah disebut apa? Mukjizat. Ontanya Nabi Soleh keluar dari batu disebut apa? Terus lucunya disebut alasannya karena manusia tidak mampu. Memangnya manusia mampu bikin onta normal yang lewat indukan? Mampu ndak? Ndak. Artinya umatnya Rasulullah lebih sering melihat kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala kulla waqtin wa hinin, setiap saat, karena cara berpikir sudah dibenahi Al-Qur'anul Karim. Paham ya? Maka untuk jadi wali umatnya Nabi itu lebih mungkin karena melihat kedahsyatan Allah setiap saat. Tidak usah nunggu sesuatu yang super kayak apa? Kan filakil bahri, sebagaimana laut terbelah oleh tongkatnya Nabi siapa? Musa. Terus ketiga, kalau logika mukjizat gini itu terus menerus seperti yang dialami Nabi Musa, resikonya adalah umat selalu menuntut hal yang aneh-aneh dan melupakan hal yang pokok. Itu lebih bahaya lagi. Misalnya begini, contoh gampang, kita ini hidup di bumi setelah sampean belajar ilmu falak atau astronomi atau belajar geologi, planet yang sebesar ini apa, semuanya itu sudah maha dahsyat. Gara-gara kita berpikir butuh kejadian yang aneh, ya gara-gara ingin kejadian yang aneh, mungkin lama-lama Anda ingin cari model hewan yang kepalanya itu di pantat, baru percaya kudrahnya Allah. Lama-lama kamu jadi dukun, seneng ular yang berkepala manusia, itu baru dasar. Nanti menjadi klinik. Makanya kritiknya ulama, mukjizat itu tidak perlu dituruti. Karena kalau dituruti itu bahaya bagi kelangsungan kenormalan kita. Makanya kata Abdul Hamid Khan, termasuk kitab yang saya kagumi, kata beliau begini, yang menjadikan orang kafir adalah dia nganggep kudrahnya Allah Ta'ala itu bergantung sesuatu yang dahsyat. Dia nggak sadar bahwa keseharian dalam hidupnya semuanya pertunjukan kudrahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak tadi saya contohkan nyamuk tadi, inna woha la yastahi ayyadriba masalam ma, terusannya ba'udotan fama fokwa. Kayak apa susahnya bikin nyamuk? Sudah kecil, punya alat kelamin, punya organ, punya urat, lalu dalam tubuhnya juga ada kuman, kumannya juga berorgan. Kebayang nggak Anda bikin seperti itu? Enggak. Dasar mana dengan tongkatnya Nabi Musa? Sama-sama berstatus kita tidak mampu sama sekali. Dasar mana? Sama kan? Nah, itu yang diinginkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Al-Quran menggiring kita cara berpikir begitu terus. Sehingga Quran cukup menghentikan wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Sebetulnya burung yang setiap hari terbang, yang setiap hari lewat Anda, itu semuanya bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak usah nunggu kejadian-kejadian super dahsyat. Terus keempat, korbannya para kiai, termasuk saya. Jadi nanti kalau saya tidak bisa haji terbang, wah tidak kiai, tidak bisa terbang.
Tidak bisa kayak Harry and Potter misalnya gitu, tidak bisa kayak Harry. Jadi nanti kiai juga dituntut gitu, bisa terbang kayak Aladin. Jadi nanti repot. Semua kebenaran agama bergantung pimpinannya ini punya kedasatan-kedasatan itu. Akhirnya celakanya apa? Ada orang yang pura-pura dasar tapi penipu, kayak kasusnya Dimas Kanjeng. Jadi makanya nanti itu saya akan memberi penjelasan tentang apa? Mukjizatnya Al-Quran, kenapa disebut mukjizat paling apa? Dasar. Ini saya bacakan teks ya, teks pokoknya ya, supaya sampean tahu. Ini tabaruk sama Imam Bukhari ya. Redaksi yang diriwayatkan Imam Bukhari, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini ikut kitab Fadhailil Quran. Ma minal anbiya'i nabiyyun illa u'tiya minal ayat ma misluhu amana alaihil bashar. Wa inna ma kana alladhi utituhu wahyan awhahu wa ilayya fa arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah. Jadi semua nabi punya mukjizat, yang lewat mukjizat itu orang dipaksa iman karena dahsyat tadi. Saking dahsyatnya terus cocok tidak cocok itu percaya. Tapi kata Rasulullah, mukjizat saya itu berupa wahyu yaitu Al-Quran, dan saya berharap dengan mukjizat itu saya adalah nabi paling banyak pengaruhnya yaumal kiamah, maknanya paling banyak orang yang iman. Di sini dikomentari oleh syarehnya ya, oleh penyarahnya yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya saya baca Arabnya saja. Sama harus pura-pura paham jadi keren. Jangan minta saya terjemah, nanti harus pura-pura paham. Bagus kok, mantas sabda bi qaumin fa huwa minhum. Jadi bergaya orang kaya ya dikira apa? Kaya. Bergaya ulama ya dikira apa? Ulama. Nanti bergaya wali juga dikira wali. Saya baca ya, ini luar biasa menurut saya. Al makna annal mu'jizati al madiyata kanat khisyatan tusyahadu bil absor kana qoti soleh wa aso Musa. Wa mu'jizatul Qur'ani tusyahadu bil basirah. Jadi kayak tadi, kedasatan tongkat Musa itu karena apa? Laut kok bisa dibelah sebuah tongkat. Itu aneh. Kalau maknanya aneh adalah di luar kemampuan manusia, nyamuk lebih aneh. Kayak apa susahnya bikin organ apa? Nyamuk yang sekecil itu. Artinya bedanya apa? Tongkatnya Nabi Musa dengan pertunjukan nyamuk yang sama-sama mengarah satu titik, yaitu mengakui absolutisme kudrahnya Allah Subhanahu. Sama ndak? Sama. Sehingga umatnya Rasulullah tidak perlu ditunggoni mukjizat simsalabim. Cukup penalaran akal. Ini namanya basirah apa? Basirah. Ya jelas ya. Mohon sampean ra usah kepen roh tongkatnya Nabi Musa toh. Cekap melihat apa? Nyamuk. Ya sudah bagus, sudah maju, sudah keren. Ya jelas ya. Li'annal ladzi yushahadu bi ainir ra'si yang qaridu binkiradi musyahidihi walladzi yushahadu bi ainil aqli baqin yushahiduhu kullu man jaa ba'dal awwali mustamirron. Sesuatu yang dipertontonkan lewat sesuatu yang fisik kayak tongkat Nabi Musa, itu yang percaya langsung tentu yang melihat. Setelah itu ada yang percaya, ada yang enggak. Bisa saja itu hoax, bisa saja macam-macam. Tentu yang nggak percaya tentu salah ya, kita sepakat. Tapi tetap saja yang nggak menyaksikan itu bisa saja nggak percaya, paham ya? Tapi logika kedahsyatan nyamuk, siapapun yang punya nalar percaya. Artinya giringan Al-Quran untuk melihat mukjizat itu kedahsyatan Allah bikin nyamuk itu abadi ila yaumil kiamah, dan siapapun yang waras akan ikrar dan tetap menyaksikan, karena insya Allah ada nyamuk terus ila yaumil kiamah. Itu kan teman tidur kita. Makanya kamu kompromi dengan nyamuk, sekali-kali jangan dicaplek, ini ayatnya Allah. Ya bila perlu dicium, dielus-elus gitu. Karena saya yakin yang hadir di sini andekan melihat tongkatnya Nabi Musa kira-kira dilus-elus enggak? Kira-kira andekan loh, kamu punya kesempatan melihat tongkatnya Nabi Musa, gimana? Dilus-elus, dikai mori, dikai kembang 7 taman, ya gitu. Tapi kenapa nyamuk tidak kamu begitukan? Toh sama-sama ini ayatnya Allah yang luar biasa.
Makanya ini ngaji di sini saya ulang lagi, sama ndak perlu merasa punya hak adami sama saya, karena saya memang buyut saya kandung itu orang Damaran, namanya Mbah Hafsah. Hafsah itu binti Maksum bin Soleh bin Asnawi Sepuh. Jadi saya ini termasuk turunan beliau yang keluar dari Kudus di Rembang. Karena mbah saya kandung itu sepupunya Mbah Sahal, ya sama Mbah Sahal ibunya Badiah. Badiah ya putrinya Mbah Hafsah ini. Kalau saya namanya Sofiyah ya putrinya Mbah Hafsah ini. Jadi kenapa saya cerita ini ya memang Quran sudah terang-terangan ngendikan dzurriyatam ba'duha min ba'd. Jadi kekuatan dzurriyah itu luar biasa. Jadi kita menjaga harkat dan martabat para leluhur supaya ilmu ini terjaga. Jangan marisi gayane tok, mbah alim terus putune pedita-pediti gak alim terus gak keren, menurut saya itu malu gitu. Jadi marisi itu ya kalau putunya orang alim ya alimnya, jangan marisi mulyane. Orang alim terus mulya tok gelem dicucup itu gak keren menurut saya. Niru alimnya dulu baru sama-sama dicucup itu baru betul, Pak. Jadi ada aturannya lah. Saya teruskan ya. Sehingga Quran kalau menggiring mukjizat, ketika Rasulullah SAW dituntut kafir Mekah, kita tahu kan mereka nuntut apa misalnya? Lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi nabiyam bu'a au takuna laka jannatum min nakhili wa inabin fatufajjiral anhara khilalaha tafsira au tusqitas samaa kama zamta alaina kisafan au ta'tiya billahi wal malaikati qabila au yakuna laka baitum min zukhrufin au tarqa sama. Masih mereka bilang gini, walan nu'mina liruqiyika hatta tunzila alaina kitaban naqra'u. Mereka nuntut tuh, Muhammad saya percaya kamu Rasul, tapi syaratnya Mekah yang tandus sulap jadi kota yang subur makmur, menjadi jannat subur makmur. Atau begini saja Muhammad, kalau kamu gelo sama saya mangkel karena kita ada iman, turunkan saja azab, kisafah minas sama, turunkan saja azab. Atau begini Muhammad, kamu kan bilang utusan Allah, kamu datang saja bersama Allah digandeng gitu, digandeng terus sama Allah diangkat tangan kamu, dimaklumatkan kalau kamu Rasulnya. Au ta'tiya billahi wal malaikati qabila. Karena mereka dengan logika yang salah. Yang dikatakan mukjizat itu sesuatu yang seperti itu. Artinya kalau kamu berpikir mukjizat yang seperti itu, berarti Anda turunan kafir Quraisy. Anda turunan apa? Kafir Quraisy. Maka nggak boleh berpikir mukjizat seperti itu. Nyatanya Allah cukup menjawab dengan ayat wa ma min dabatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Dijawab lagi inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahr satruse la ayatil liqaumi yakin. Semudah itu kita iman kedahsyatan kudratnya Allah. Cukup melihat kerbau. Kok bisa ya jaga populasinya? Padahal tidak pernah dia seminar cara jaga populasi. Nyatanya tetap terjaga. Tanpa lamaran ya bisa jaga keturunannya. Tanpa sesar ya anaknya lancar. Tanpa sesar kan? Artinya mereka bisa. Karena di sini ada kudratullah. Ada apa? Ada kudratullah. Nah, kalau iman seperti itu, Anda baru betul. Yaitu yang disebut Allah ya tanazzalul amru bainahunna li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Semua urusan di alam raya ini hanya Allah ingin mempertontonkan bahwa saya kuasa. Jadi tidak perlu nunggu yang aneh-aneh. Sehingga andaikan saya ketemu Nabi Musa dan ketemu Rasulullah Muhammad SAW, pasti saya milih Nabi Muhammad sebagai ketua. Karena Nabi Muhammad yang bikin sarana iman dengan sarana yang seluas-luasnya, dan sarana ini tidak habis dan ada di mana saja, yaitu sarana ikrar bahwa Allah kudroh dan kudrohnya tanpa batas. Nabi bikin sarana apa saja, melihat langit, bumi, lautan, nyamuk, hewan, semuanya sarana untuk ikrar kudrohnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara Nabi Musa mempertontonkan hanya nunggu mukjizat sing khariqun lil adat. Paham ya? Makanya wajar kalau Nabi bergelar Afdolul Ambiya Sayyidul Awalin wal Akhirin, karena memang lebih efektif cara menggiring supaya orang iman. Sekarang sudah tahu kenapa Nabi jadi Sayyidul Awalin wal Akhirin? Sudah ya? Mungkin kemarin-kemarin tahu tapi gak tahu logikanya. Pokok iman selewat ke musola ngaji iman.
itu iman yang kurang betul itu, karena tanpa nadzor. Itu namanya taklid yang statusnya mukhtalaf alaih, masih disidangkan di MK, paham ya? Iman jadi iman taklid itu iman yang masih disidangkan oleh para ulama. Ada hakim yang bilang sah, ada hakim bilang tidak sah. Tanya anak-anak Qudsiyah, imanul muqallid itu mukhtalaf alaih apa mujma' alaih? Mukhtalaf alaih. Kalau imanu ahli nadzar mujma' alaih. Insya Allah barokahnya ngaji ini semuanya min ahlin nadzar, apa? Min ahlin. Jangan amin sudah jadi, ini sudah jadi. Kalau amin kan masih berdoa, bisa makbul bisa ndak. Nggak boleh iman kok. Ayo iman kepada Allah dan Rasul, amin, nggak boleh. Sesuatu yang pasti nggak boleh diamini, itu kan jadi kacau nanti. Harus bilang apa? Sami'na wa ta'na. Nanti lama-lama kamu disuruh Allah, ayo sholat, amin. Nggak boleh. Jadi amin itu ada aturannya. Tapi bukan berarti saya nyalahkan jenengan, enggak. Ya memang salah gitu. Jadi kan. Kalau saya memang statusnya salah. Ya saya ulang lagi ya. Berarti Rasulullah adalah Rasul yang sukses membuat sarana orang kembali ke Allah, mengakui kudrahnya Allah dengan sarana apa saja, melihat rumput, melihat hewan, dan hewan itu ya apa saja, gabah itu apa saja, hewan yang melata di bumi apa saja, semua bukti kudrahnya Allah. Bahkan Rasulullah sukses membiarkan umatnya nggak ditunggui beliau tetap iman, mergo ditunggui konsep sing super gini kok Al-Qur'anul Karim. Jelas ya? Tapi caranya memahami ya seperti yang saya terangkan ini. Ya saya baca lagi ya yang. Jadi annal mu'jizati pakai jama' mu'annas salim, annal mu'jizati al-madiyata, mukjizat-mukjizat yang sudah kelewat itu kanat khisiatan, bersifat fisik. Tusyahadu bil absor, hanya bisa dilihat dengan mata kepala. Karena qoti soleh wa aso Musa. Wa mu'jizatul Qur'ani tusyahadu bil basirah. Sementara mukjizatnya Quran disaksikan dengan mata hati, dan setiap orang punya mata hati. Fayakunu man yattabi'uhu li ajliha aksar. Li anna alladhi yushahadu bi ainir ra'si yang qoridu bin qiradi musyahidihi. Walladhi yushahadu bi ainil aqli baqin yushahiduhu kullu man ja'a ba'dal awal mustamirron. Sesuatu yang dilihat dengan mata kepala, setelah para saksi ini meninggal, maka setelahnya mencari-cari, bisa percaya bisa enggak. Tapi mukjizat yang disaksikan mata hati, siapapun percaya dan sampai ila yaumil kiamat. Dan tentu Quran lebih unggul dalam hal ini. Dan insya Allah kita semua adalah ahli Quran. Yaitu harus punya kesimpulan falam mata bayana lahu qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Sebagian ayat walita alamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilm. Itu kenapa mukjizatnya Quran dasar. Itu yang gampang-gampang ya, melihat nyamuk, unta, kerbau itu yang gampang. Anda tak naikkan kelas sedikit menjadi agak ilmiah. Misalnya begini, kamu ahli falak. Misalnya kamu ahli falak. Misalnya kayak Batu Rehan ya. Itu pasti tahu kalau matahari dan rembulan dibikin Allah itu asyamsu wal qamaru bi husban. Bahwa matahari dan rembulan dibikin ini untuk hisab. Walladzi ja'ala syamsa diya wal qamara nura wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adadas sinina wal hisab. Sehingga ketika ternyata betul samsiyah bisa dihitung menjadi tahun samsiyah, yang oleh bahasa milenial disebut Masihiyah. Sayyidina Umar agak tersinggung. Sebetulnya yang namanya hisab itu tidak ada hubungannya dengan Masehi dan Hijriyah, itu tidak ada. Semua berdasar matahari atau apa? Rembulan. Lah sialnya yang samsiyah ini oleh bahasa internasional disebut apa? Masihiyah. Makanya Sayyidina Umar marah terus bilang ya sudah kalau gitu Qamariyah bikin apa? Hijriyah. Jadi itu sebenarnya nama politik. Sebetulnya kalau objektif yang jadi ukuran ya samsiyah sama Qamariyah. Berhubung ini sudah diambil tetangga partai sebelah, akhirnya ya kira-kira gitu loh. Jadi kira-kira seperti itu. Akhirnya kita namanya apa? Hijriyah, apa samsiyah sama apa? Hijriyah. Sebetulnya yang asli ya samsiyah, Qamariyah. Tapi nggak apa-apa lah. Dunia itu mesti ada politiknya. Lah yang repot
orang-orang fanatik hukum pakai bahasa nasional itu repot. Jadi misalnya kematian Yesus Kristus itu mesti Batu Rehan kan nggak percaya, akhirnya ditambahi kematian Sibeh karena kalau bilang iya kan percaya, makanya ditambahi apa? Sibeh, karena menurut orang Islam berkeyakinan Nabi Isa itu nggak terbunuh, maka ditambahi apa? Sibeh. Saya dulu pernah usul, karena beliau itu kalau manggil bahasa itu bude, jadi saya pernah sowan usul, mbok ditulis gini saja, Mbah, kematian Yesus dalam kurung katanya. Tapi mungkin terlalu vulgar ya, jadi akhirnya dibikin apa? Sibeh ya. Di kalender Kudus kan apa? Sibeh ya, ditambahi Sibeh. Ya nggak apa-apa lah, yang penting keyakinannya masih benar gitu, jadi masih benar. Kalau usulan saya terlalu ekstrim, kasih apa? Ya karena memang begitu kan, kita berkeyakinan Nabi Isa itu gak terbunuh. Wa ma qataluhu wa ma sholabuhu walakin syubbiha lahu. Jadi ini saya teruskan ya. Ini paling masih seperempat jam ini. Kalau kelamaan sampean dolim itu ganggu kiai lama-lama gitu. Saya tadi sudah bilang sama panitia, orang Indonesia itu gak sopan. Kalau suka kiai itu didatangkan, itu agak masalah sebetulnya. Dalam etika itu masalah. Kalau seneng kiai ya sowan ngaji, jangan sowan di dalam, itu ganggu ya, sowan ngaji saja. Dulu Imam Malik itu anaknya raja itu, Imam Malik itu seangkatan dengan Harun Ar-Rasyid. Makanya jangan berharap kalau saya gampang diundang. Bukan karena saya sombong, memang etikanya seperti itu. Jadi Imam Malik diminta datang ke istana untuk ngajar anak-anaknya Harun apa? Ar-Rasyid. Masyhur Imam Malik tersinggung, terus kata bilang, al ilmu yu'ta la ya'ti, ilmu itu disowani bukan sowan. Akhirnya Harun Ar-Rasyid minta anak-anaknya datang ngaji ke Imam Malik. Itu anak presiden. Imam Malik berani, al ilmu yu'ta la ya'ti. Tapi kalian beruntung karena saya hormat sama bapak saya yang di sini. Wong makom buyut saya itu ya berarti apa ya? Ke selatannya makamnya Sayyid Ja'far Shadiq itu di situ kan ada makamnya Mbah Soleh, Mbah Maksum, itu mbah saya. Nah, makanya dulu saya ngaji di sini lama di Damaran itu. Maksudnya lama itu ya mungkin setahun. Karena saya memang mulai kecil di Sarang, sampai sekarang saya masih ngajar di Sarang. Tapi dulu cukup ya, karena saya kesini sudah hafal Quran, jadi hanya setor setiap hari satu juz, jadi cepet lah. Saya tidak punya masalah ingatan, alhamdulillah, jadi cepet hafal. Saya terangkan lagi ya, ini penting ya, masalah mukjizatnya Quran. Selama ini orang tuh mau bilang tok, mukjizatnya Quran itu dahsyat, tapi nggak bisa menerangkan, itu masalah. Makanya kita harus bisa menerangkan mukjizatnya Al-Quran dahsyat itu apanya. Yaitu tadi, tongkatnya Nabi Musa hanya disaksikan oleh orang yang di era itu. Toh tujuannya mukjizat adalah diakui kemudian orang menjadi iman. Lalu Rasulullah SAW beliau sudah intaqala ila rafiqil a'la. Tapi konsepnya Quran menjadikan orang yang nggak ditunggui beliau tetap iman ila yaumil kiamah. Itu yang maksud fa'arju an aku na aktsarahum tabi'an yaumal kiamah. Mukjizat saya itu cukup Quran kata Nabi, dan dengan mukjizat itu orang akan iman ila yaumil kiamah. Caranya seperti ini. Karena tadi sedasat-dasatnya mukjizat, tujuan utama orang terdikte supaya ikrar ngakui kudrohnya Allah. Lah ngono kok ngenteni tongkat sakti lah opo, cukup deloknya mau. Paham ya? Jelas ya? Alhamdulillah, mau naik kelas ini sudah benar, ini sudah benar. Terus kedua begini, kedasatan Quran lagi. Quran itu bisa merunut, mentartibkan logika. Bahkan logika ini logika yang universal. Siapa saja merasakan logika itu. Misalnya begini, dulu orang kafir itu punya Tuhan banyak. Tentu yang dipertuhankan yang mana? Yang dipertuhankan itu banyak. Karena pikiran mereka urusan banyak, problem banyak, ya Tuhannya harus banyak. Ada BPKB 3D kan, istri cerewet, macam-macam lah itu kan. Problemnya banyak, maka Tuhannya harus
banyak. Karena Tuhan itu maknanya penyelesai masalah. Sehingga kalau masalahnya banyak, Tuhan harus banyak. Ketika Rasulullah membawa konsep satu Tuhan, mereka janggal. Makanya mereka bilang, aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza lasyai'un ujab. Masa Tuhan satu? Ini aneh, nggak bisa. Tuhan harus banyak karena masalah kita banyak. Itu terpatri di otak mereka, terpatri. Lalu Nabi dengan santai diajari Allah menerangkan, andaikan kalian punya majikan banyak dan perintahnya beda-beda, kamu suka enggak? Ya enggak suka, mat, enggak enak. Punya majikan banyak itu udah enak. Milih mana majikan banyak sama satu? Satu aja, mat. Tuhan kamu adalah majikan kamu. Kalau banyak kamu bingung. Ya mat, satu aja mat. Itu segampang itu. Jadi menggiring, Tuhan itu kan bos kita, tuan kita. Kalau banyak berarti yang memerintah kita banyak, dan bisa konflik bos-bos kita ini karena berebut anak buah tadi. Akhirnya mereka, kalau kamu punya majikan banyak dan perintahnya beda-beda, semuanya minta dilayani, kamu pusing enggak? Ya pusing, mat. Minta mana? Majikan banyak sama satu? Satu saja, Muhammad. Ya Tuhan kamu adalah atasan kamu, maka harus satu. Mereka faham. Oke, mat, Tuhan satu. Itu yang dimaksud dorobawaw matalar rojulan fihi syuraka umutasyakisuna wa rojulan salamal lirojul hal yastawiyani masalah. Langsung alhamdulillah. Karena mereka yang paling bodoh pun faham dengan logika itu, faham. Kalau Tuhan banyak, perintahnya banyak, kita repot. Maka Allah bikin satu masalan, yaitu rojulan fihi syuraka umutasyakisuna wa rojulan salamal dirojul. Satu lelaki, satu bos, satu perintah. Kayak apa mudahnya Allah. Kemudian mereka tetap menuhankan Lata, Hubal dan Uzza karena mereka dipertuhankan. Sebenarnya nggak pernah Tuhan, tapi dipertuhankan. Allah memberi contoh tuh sederhana sekali. Wa daraballahu mathalar rajulaini ahaduhuma abkam la yaqdiru ala syai'in wa huwa kallun ala maulah aina ma yuwajjihu la ya'ti bi khair hal yastawi huwa may ya'muru bil adl. Kata Rasulullah, Lata itu menurut kamu apa? Ya Tuhan kami. Muhammad, Hubal ya Tuhan kami. Uzzal ya Tuhan kami. Lalu kalau mereka kotor ya saya mandikan, kalau hidungnya coplok ya saya tata. Terus kata Rasulullah begini, kamu mau nggak punya budak atau pembantu yang buta, tuli, bisu? Kamu mau nggak punya pembantu loh ya, pembantu itu budak zaman dulu. Kamu mau nggak punya pembantu yang buta, yang tuli, yang bisu? Wah gak doyan, mat. Gak apa pembantu ngono itu? Lah pembantu saja kamu tidak mau yang gitu, kok malah punya bos begitu? Orang yang tuli, yang bisu, yang kopok, jadi pembantu saja nggak layak, kok malah jadi pangeran. Paham ya? Arca dan berhala itu kan nggak bisa apa-apa. Kamu mau gaji ngasih THR pembantu yang kopok, bisu, picek? Mau? Wong jadi pembantu saja nggak sah, kok mau jadi apa? Tuhan atau jadi majikan. Jadi Allah bikin contoh gampang sekali. Wador bahwa masalah rojulain ahaduma abkam layak kediru ala sein, nggak bisa apa saja. Bahwa kalun amala maulah anane ngrepoti tok. Nama yuwajihu layati bi khair. Mudah sekali. Akhirnya mereka berbondong-bondong iman karena logikanya ditata oleh logika Al-Qur'an. Makanya agama ini sebenarnya nggak pernah datang dengan kekerasan, itu tidak pernah. Bil hujjah, dengan argumentasi, itu disebut qul falillahil hujjatul balighah. Nah sekarang orang rapati soal argumentasi, senengane neror. Nah, itu rapati ngaji. Sebenarnya agama ini mudah. Ad-dinu yusrun, agama ini mudah, logikanya gampang. Untuk tidak menuhankan Yesus atau Isa, Quran juga datang dengan penjelasan yang nggak jelimet, yang gampang saja. Kata Allah, mal masihu ibnu maryam illa rasul qad khalas min qablihir rusul wa ummuhu siddiqah kana yakulanit. Kok arani pangeran piye? Nek mangan ya lesu. Kamu kebayang nggak misalnya punya Tuhan terus mbok gratisi pas marung. Terus kamu bangga, alhamdulillah tadi Mbah habis ngratisi Tuhan. Tadi kelihatannya kelaparan, tak gratisi, senangnya bukan main. Kamu mau punya Tuhan yang seperti itu?
Mau? Enggak mau kan? Allah menjelaskan kana yakulanit kuduyan sego, artinya nak orang mangan yo lemes. Pas kamu minta ternyata Tuhannya baru lemes. Jadi Quran itu tidak sinis enggak, tapi menggiring logika bahwa ini tidak mungkin Tuhan. Wong kana yakulanit gampang kan? Itu gampang sekali, logika Quran itu gampang sekali. Dan masalahnya kita sekarang tidak mengkaji Quran yang sisi ini. Ya termasuk kritik kita ya, tapi ya sudahlah, ini dunia ya macam-macam. Ono sing ngaramno lomba, ono sing mendukung lomba, macam-macam. Saya tidak dalam posisi mendukung dan menolak. Saya 0-0, jadi tidak ke kanan tidak ke kiri dalam konteks tadi. Karena ya sudahlah, itu sudah takdir, semuanya takdir. Ada yang setuju ke lomba, ada yang mengharamkan apa? Lomba. Tapi sebetulnya kalau kita berpikir Quran diturunkan ya untuk yang saya terangkan ini, menjaga logika agama al-hujjah al-balighah ila yaumil kiamah. Karena kita tidak perlu tongkat lagi Nabi Musa, nggak perlu ontanya Nabi Soleh. Cukup dikawal aturan-aturan iman yang cukup mudah dan kita temukan di mana saja ayat-ayat itu, yaitu wa ma min dabatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum, atau inna fi khalqis samawati wal ardi, dan seterusnya. Nah, cara berpikir gimana Gus? Gampang tadi. Kalau tongkat Nabi Musa membelah laut adalah hal yang kita tidak mampu, memangnya kita mampu bikin langit bumi? Tidak mampu kan? Berarti ini sudah cukup menjadi ayat kekuasaannya apa? Jelas kan? Maka mukjizat Quran ini mengawal umatnya Rasulullah SAW ila yaumil kiamat dengan logika seperti itu. Saya ulang lagi, dengan logika seperti itu. Maka ulama nggak boleh berhenti seperti saya ngomong terus seperti ini. Makanya ngendikane Allah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Bayyinah itu apa? Rasulun minallah yatlu suhufam mutahharah. Orang kafir semuanya, kata Allah, baik berkategori kafir musyrik maupun kafir ahli kitab, itu tidak akan tercerabut dari akar kesalahan mereka, dari cara berpikir mereka, hatta ta'tiyahumul bayyinah, sehingga datang satu kejelasan yang jelas welo-welo. Itu apa? Rasulun minallah yatlu suhufam mutahharah, yaitu rasulnya Allah yang membaca sahifah-sahifah suci, maknanya Al-Qur'an. Untuk menafikan ketuhanan berhala, ketuhanan Yesus, kita cukup dengan konsep Quran. Kayak tadi kana yakulanit, termasuk untuk menafikan Tuhan balita, paham ya? Tuhan apa? Fir'aun. Ini contoh terakhir, sampai siap-siap saja selesai. Karena saya memang mau selesai ini, bukan guyon, memang mau selesai. Karena menurut saya mukjizatnya Quran itu jelas. Jadi diterangkan seperempat jam ya jelas, 10 menit ya jelas. Kalau kamu butuh lama, berarti kamu menyaksikan kejelasan Al-Quran. Dan itu kriminal besar. Itu. Kalau nggak boleh dibahasakan murtad besar, ya kriminal apa besar. Nggak, ini nggak guyon, betul itu. Saya tadi mau nyontohkan apa tadi? Tuhan balita ya. Fir'aun itu berdebat sama Nabi Musa. Singkat debat begini, kalau nggak salah di J19, kalau nggak salah di surat Syu'ara, dicari sendirilah. Pertama ditanya gini, Musa, kamu kesini ada apa? Ya bawa konsep Tuhan, yang jelas itu tidak kamu ya. Lalu Tuhan kamu siapa? Rabbus samawati wal ardi, yang menuhani langit dan bumi. Si Fir'aun masih berkelit. Begini, soal yang di bumi, saya jalan-jalan kemana-mana, setahu saya yang jadi Tuhan saya. Ma'alim tulakum min ilahin apa? Ghairi, di mana-mana yang dituhankan saya. Soal kemungkinan di langit begini, tunggu saya. Terus di Haman dipanggil, ya Haman ibnili sorqal ali abluhul asbab samawati fa'attali'a ila ilahi Musa. Haman, bikinkan saya piramida yang tinggi. Saya mau lihat Tuhannya Musa, apa betul ada? Padahal andaikan terjadi piramida kan Tuhan pun nggak bisa dilihat. Wong sampean yang wali saja tidak bisa melihat. Wali tadi yang sing disakeni Allah tadi itu aja nggak bisa melihat. Apalagi Fir'aun. Akhirnya Nabi Musa sadar bahwa logika itu tidak masuk ke Fir'aun, nggak masuk. Padahal ada pengawalnya banyak. Dan karena semua Nabi fatona, itu ibarat mobil ganti gigi. Ganti gigi, ganti argumentasi. Gini saja, yang menuhani leluhur kamu, mbah-mbah kamu. Wah, itu sontak kaget Fir'aun. Pengawalnya ya kaget.
Oh iya ya, kalau Fir'aun ini Tuhan, babanya tanpa Tuhan. Kan Tuhannya datang terlambat. Berarti babanya dulu itu tanpa Tuhan, karena ini ada Tuhan balita tadi itu. Akhirnya hampir separuh, mungkin hampir semua pengawalnya Fir'aun itu iman semua. Meskipun yaktumu imanahu, ini yang diceritakan Quran, wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imana. Karena runtuh, semua logika Fir'aun sebagai Tuhan itu runtuh. Hanya dengan logika, kalau kamu Tuhan, lalu babah kamu Tuhannya siapa? Fir'aun mangkel. Wah bahaya logika Musa, tangkap Musa, terus gak debat lagi. Kayak apa mudahnya logika Quran untuk menafikan ketidaktuhanan Fir'aun. Yaitu mengatakan Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwalin. Karena dikatakan Tuhan langit, Fir'aun masih berkelit. Nanti dulu, saya mau bikin piramida. Mau saya lihat ada enggak Tuhan kamu. Nabi Musa langsung genti gigi yang nuhani mbah-mbah kamu. Nah, orang kan berpikir, ini kalau Tuhan betul, lalu orang-orang dulu Tuhannya siapa? Kan Tuhannya datang terlambat. Nah itu lagi-lagi, dan kita baca Quran itu ila yaumil kiamah. Makanya tidak ada umatnya Rasulullah SAW kemudian imannya itu ada syak, nggak ada sama sekali. Karena dzalikal kitabu la raiba fihi mir rabbil alam. Ya, mohon cekap ya. Mpun gampang dong. Masalah sama kalau masalah.